We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Mas Jakaria. Mohon izin Mas Jakaria, selamat sore. Selamat sore. Nggih. Niki saya mewakili pertanyaan dari dulur-dulur sedunia, katakan seperti itu. Panjenengan termasuk salah satu sesepuh dan juga pendiri Korlap. Apakah Korlap itu dan apa yang mendasari panjenengan mendirikan Korlap? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya monggo kita tetap untuk semangat. PSHT Jaya. PSHT Jaya. PSHT Jaya. Korlap Satu komando. semangat. Kita jadi Korlap harus selalu semangat. Karena apa? Itu ajarannya Esatrate. Urip ora njaluk, mati ora ndapane. Berarti kita harus selalu semangat. Duit-duit ya semangat, ora duit ya semangat. Itu Korlap. Jadi sejarahnya gini Mas Puji. Korlap itu berdiri tahun 2000. Tahun 2000-an. Tapi waktu itu belum ada namanya Korlap. Ya hanya waktu itu ya karena sebelum tahun 2000, tahun 95-an itu jujur, saya waktu itu pulang dari Arab Saudi, kerja di sana pulang, terus saya melihat perkembangan Esatrate agak kacau. Faktanya apa? Faktanya itu di Madiun, waktu itu 17 Agustus pasti ada karnaval keliling dari seluruh perguruan. Dari Esatrate sudah enggak ada yang keluar. Padahal dari organisasi lain ribuan. Akhirnya saya sakit hati, bukan sakit hati untuk tujuan yang negatif. Saya sakit hati karena kenapa ini Esatrate kok seperti ini sekarang. Nah itulah akhirnya saya turun gunung mengumpulkan dulur-dulur warga-warga di sekitar Kecamatan Takeran dulu. Saya kasih motivasi, kita sebagai warga Esatrate, kita latihan mati-matian 2 tahun, 3 tahun, masa kita nggak punya semangat seperti ini. Akhirnya ya pertama kali kita mengadakan karnaval ikut di Madiun, hanya Kecamatan Takeran, Kecamatan Bundo, Kecamatan Goranggareng dan Kecamatan Lembean, karena waktu itu masih lokal sekali. Akhirnya kita ikut karnaval di Madiun. Nah itulah semangat dulu-dulu akhirnya mulai tumbuh. Terus tahun 2000-an internal kita di antara dulu-dulu lapangan itu nyun sewu karena nggak ada yang mengkoordinir. Setiap ada keramaian, dangdut, apa-apa itu sering terjadi bentrok antar desa, antar kecamatan karena tidak kenal. Akhirnya saya mengumpulkan dulur-dulur dari senior-senior per kecamatan, saya kumpulkan untuk secara internal kita harus rukun. Kalau adik kita ada pertengkaran antar desa, harus yang tua turun untuk mendamaikan. Secara eksternal, siapapun warga Esatrate kalau ada yang menganiaya, ada yang menzalimi, kita harus bantu sepenuhnya. Itu tahun 2000. Jadi nyun sewu dulur-dulur, Korlap tidak ada sangkut pautnya dengan perpecahan Esatrate. Mohon dimengerti. Ini beda sekali. Jadi perpecahan Esatrate itu antara Parluh yang diadakan tahun 2016 dan ada sebagian yang tidak puas sehingga mengadakan Parluh sendiri tahun 2017. Korlap tidak ada peran sama sekali. Tapi Korlap berpihak pada yang benar. Karena secara ADART yang benar adalah yang dipimpin oleh Mas Taufik. Nah, karena itulah Korlap berpihak pada yang benar itu. Makanya Korlap selamanya saya harapkan kita bukan berpihak pada ketua umumnya, tapi kita berpihak pada PSHT yang sah, yang benar sesuai ajaran Esatrate dan ADART Esatrate. Nah, kenapa kita Korlap sekitar tahun 2014 kita ikut meluruskan karena PSHT waktu itu yang dipimpin oleh almarhum Mas Tarmaji
itu mubes atau parloh terakhir tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Berarti itu sudah melanggar ADART itu sendiri. ADART yang kita percaya sendiri. Karena di dalam ADART mulai tahun 1951 mulai pertama ADART dibuat, itu setiap 5 tahun harus mengadakan mubes atau parloh. Nah, mulai tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Itulah Korlap berjalan untuk mengingatkan agar mengadakan mubes. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada. Terima kasih. Terima kasih Mas Zakaria. Begitu gamblang Mbak Widya penjelasan beliau. Jadi Korlap itu berdiri atas nama persaudaraan. Sesuai dengan cita-cita luhur persaudaraan, setia hati terhati. Selalu menjaga rasa persaudaraan, untuk selalu melindungi dan selalu menjaga kerukunan melalui persaudaraan. Sekali lagi terima kasih Mas Zakaria. Kemudian begini Mas Zakaria, seiring berjalannya waktu Korlap itu berkembang. Teman-teman yang berada di lapangan itu selalu berpikir untuk hal-hal yang positif demi kemajuan organisasi persaudaraan sejati terhati. Mohon maaf Mas Zakaria. Korlap bersama-sama sedulur kadang persaudaraan sejati terhati pada beberapa tahun yang lalu mengadakan demo di Padepokan Agung Magetan, di Padepokan Agung Madiun, mohon maaf, terutama kepada pengurus pada waktu itu, yang pada waktu itu Mas almarhum Mas Tarmaji. Mohon dijelaskan terkait apa peristiwa itu, kok sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya ceritakan apa adanya. Sebelum saya ngomong, saya akan bersumpah demi Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Saya tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Jadi demo itu terjadi karena kita dalam memperingatkan kepada alamul mahtaji tidak digubris. Tidak digubris sama sekali karena saya dan teman-teman bukan pengurus dari PSHT. Karena apa? Dari seluruh pengurus cabang atau pengurus ranting se-Indonesia, nyatanya tidak ada yang mau mengingatkan pada Mas Tarmaji. Padahal dalam sumpah kita bersama, setiap kita mau disahkan, mau dikeceri, pasti kita sumpah bersama. Kita saling hormat menghormat. Itu pesan dari pendiri PSHT. Kalau orang, para pengurus atau kita mau menjalankan saling hormat menghormati, kita saling diingatkan. Alhamdulillah, insya Allah perjalanan kita akan selalu lurus. Saya mengingatkan kepada Mas Tarmaji, almarhum Mas Tarmaji, untuk mengadakan baru. Saya malah dipecat dari PSHT. Monggo dinilai mana yang benar, mana yang salah. Saya mulai disahkan tahun 79 sampai sekarang belum pernah merugikan PSHT. Dalam segi fisik, saya tidak pernah membawa lari uang SHT. Kok dipecat? Lah para yang mungkin sebagian saudara yang tidak jelas keuangannya, nggak dapat saksi apa-apa. Ini kan terbalik. Inilah SHT. Makanya kalau SHT sekarang jadi kacau, itu sejak dulu. Dari busuk dari dalam. Bahkan Nyun Sewu, saya waktu di Padepokan Madiun dengan almarhum Mas Tarmaji, saya pernah ngomong, Mas Tarmaji, jenengan dengarkan. Kalau tujuan saya, gerakan saya ini nanti waktu itu tahun 2013-2014, kalau gerakan saya ada kepentingan pribadi saya, sedikit pun umur saya nggak panjang. Ini nggak main-main Mas, itu di Padepokan Agung Madiun. Saya yakin kalau saya ada tujuan pribadi, saya harus dibungkus mori. Betul itu. Inilah SHT. Makanya jangan main-main dengan SHT. Karena apa? Kita disumpah bersama. Dan sumpah itu ya kita sendiri yang akan merasakan kalau kita melanggar.
Ya, kembali lagi pada itu tadi ya. Demo itu karena kita mengingatkan tidak digubris, akhirnya terjadilah akumulasi dari beberapa warga itu mengadakan demo itu. Jadi itulah Mas Puji yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menambah sedikit apa yang disampaikan oleh senior saya, Mas Zakaria. Jadi Mas Zakaria pun, saya baru kali ini Mas Zakaria meneteskan air mata walaupun tidak banyak. Baru kali ini selama saya kenal dengan Mas Zakaria. Itu berarti Mas Zakaria ini memang lahir batin betul. Apa yang disampaikan itu sama dengan hatinya. Yang jelas pada waktu itu saya juga ikut di belakangnya. Dari mulai awal berdirinya Korlap sampai sekarang pun saya tetap di sampingnya Mas Zakaria. Jadi prosesnya dari mulai awal sampai Z saya tahu. Jadi pada waktu itu di Padepokan saya juga ikut. Mas Nanang juga pas pada waktu itu juga dapat undangan ya Mas Nanang ya. Ketua cabang dari Magetan juga mendapat undangan pada waktu itu. Pada waktu itu memang agak memanas sedikit. Yang jelas utama yang paling pokok, dengarkan semuanya yang hadir di sini dan di seluruh dunia. Intinya Korlap ini hanya pengen almarhum ini mengadakan mubas. Itu saja yang pertama. Pokok yang pertama itu. Tidak kepengen merebut Padepokan. Ini yang di medsos banyak sekali yang disampaikan. Korlap ingin merebut Padepokan Agung Madiun. Itu tidak benar. Yang jelas Korlap ini akan menyatukan, ingin usul saran ke almarhum hanya untuk diadakan mubas. Itu saja. Akhirnya merambah kemana-mana. Saya kira sedikit tambahan saya seperti itu. Yang paling pokok utama adalah Korlap ini berdiri adalah untuk mempersatukan persaudaraan setia hati terate. Itu, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Zakaria, Mas Manto yang telah memberikan pencerahan merinding luar biasa Mbak Widya apa yang dijelaskan oleh beliau. Masya Allah, sampai saat ini bulu kuduk saya masih berdiri. Begitu mulia sekali apa yang menjadi tujuan dari dulur-dulur Korlap dan kadang-kadang PSHT pada waktu itu. Intinya ingin meluruskan apa yang salah pada tatanan organisasi. Masya Allah, saya